Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan mempelajari sedikit terkait dengan antiinflamasi. Ya mungkin teman-teman sekalian sudah pernah atau bahkan sering mendengar istilah inflamasi. Ya ini adalah bahasa medisnya inflamasi, namun kalau kita melihat dari segi bahasa yang lain, bisa dikatakan bahwa inflamasi ini adalah suatu bentuk peradangan ya. Jadi untuk obat-obat anti-inflamasi ini artinya adalah obat yang dapat ya menghambat terjadinya suatu bentuk peradangan ya. Bisa juga disebut dengan mencegah atau menurunkan peradangan yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman sekalian, nanti kita akan melihat beberapa contoh atau beberapa jenis obat daripada antiinflamasi itu sendiri. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian, untuk obat antiinflamasi itu memiliki suatu bentuk aktivitas adalah menekan atau mengurangi peradangan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, untuk antiinflamasi ini dikelompokkan atau dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan steroid dan ada yang non-steroid atau disingkat dengan NSAID atau sering dikatakan NSAID. Nah, itu adalah dua golongan antiinflamasi ya teman-teman, ada steroid dan non-steroid. Nah, kedua daripada kelompok antiinflamasi ini itu bekerja dalam menghambat pelepasan yang namanya prostaglandin ke jaringan yang mengalami cedera gitu ya. Jadi ketika terjadi cedera atau radang, secara otomatis ya itu ada yang namanya prostaglandin itu akan ditransfer ya ke jaringan yang mengalami cedera gitu ya. Nah, ketika adanya suatu antiinflamasi baik steroid non steroid, maka prostaglandin ini akan dihambat biar dia enggak ke jaringan yang sedang mengalami cedera. Nah, contoh daripada steroid itu sendiri ada dexamethasone. Kemudian untuk non-steroid itu sendiri ada contohnya berupa ibuprofen. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang kelompok pertama dulu ya. Jenis yang pertama dulu yaitu antiinflamasi steroid. Nah, jadi untuk antiinflamasi steroid ini itu mengandung hormon steroid sintesis ya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa sintesis, duplikasi ya, atau juga dikenal sebagai kortikosteroid. Nah, obat ini berfungsi menekan peradangan untuk pemecahan lemak, karbohidrat, dan protein gitu ya. Nah, kortikosteroid ini itu bekerja dengan cara menghambat zat yang menyebabkan peradangan dalam tubuh ya, ini ya teman-teman. Nah, juga obat ini bekerja sebagai imunosupresan dalam menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun gitu ya. Imunosupresan dari bahasanya imun, kemudian supres ya, adanya suatu bentuk penekanan agar sistem imun itu diturunkan, bisa dikatakan tidak terlalu reaktif sistem imunnya. Itu salah satu mekanisme kerja yang lain daripada golongan kortikosteroid ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa kortikosteroid ini dapat meredakan peradangan yang tentunya radang itu ditandai dengan adanya suatu bentuk pembengkakan. Selain bengkak ya, pada tubuh itu juga atau pada peradangan itu terlihat agak kemerahan dan tentunya ada rasa nyeri yang dirasakan oleh si penderita
inflamasi atau si penderita peradangan gitu ya. Selanjutnya teman-teman, nah untuk golongan kortikosteroid ini itu digunakan ya seperti yang disampaikan sebelumnya untuk peradangan. Namun peradangannya di sini kita melihat lebih spesifik lagi. Peradangan yang terjadi yang bisa diatasi ya itu pada sendi bisa, kemudian pada otot. Nah di sini kan otot banyak ya, bisa di otot punggung ya, kemudian di bagian-bagian anggota atau organ-organ tubuh yang lainnya. Selain daripada otot bisa juga untuk tulang. Namun jika kita melihat jika terjadi inflamasi pada tulang, tentunya membutuhkan waktu yang begitu agak lama ya dalam proses penyembuhan, karena suatu aliran darah ya ke tulang itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan jaringan-jaringan atau bagian-bagian selain daripada tulang pada tubuh manusia. Karena sedikitnya bentuk aliran darah ke tulang ini tentunya distribusi obat-obatan ya atau zat aktif dari obat-obatan itu bisa dikatakan sangat sedikit. Jadi bisa mengakibatkan terjadinya proses yang begitu lama dalam penyembuhan peradangan pada suatu tulang. Nah, selain daripada sendi, otot, dan tulang juga bisa digunakan pada peradangan pembuluh darah itu sendiri gitu ya. Nah itu ya teman-teman, beberapa kondisi yang bisa diatasi ya, misalnya adalah rematik ya. Rematik ini adalah suatu kejadian di mana adanya suatu bentuk kadar ya, kadar asam urat yang begitu berlebih, purin dan pirinidin. Dan ini biasanya terjadi di persendian ya. Nah di persendian sendi itu bisa di persendian jari-jari tangan, lutut ya atau siku, serta juga bisa di bagian kaki. Itu bisa diatasi atau diterapi dengan antiinflamasi steroid atau kortikosteroid. Selain rematik juga radang usus besar bisa diatasi. Kemudian asma bronkial hingga gangguan pada kulit, darah, ginjal, dan mata. Nah contoh obatnya adalah yang paling umum atau paling sering kita dengar atau digunakan pada masyarakat di Indonesia adalah dexamethasone dan prednisone. Ya ini untuk generiknya ya, dexamethasone dan prednisone. Adapun obat-obatan yang sifatnya itu branded atau bermerek atau yang paten ya tentu memiliki nama nggak jauh beda, nggak jauh-jauh dari kata dexamethasone dan prednisone, misalnya methylprednisolone dan lain-lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya golongan antiinflamasi yang kedua itu non-steroid atau NSAID. Nah ini merupakan suatu obat antiinflamasi ya, sama seperti kortikosteroid, digunakan untuk mengatasi kondisi peradangan dan rasa nyeri ringan hingga sedang. Seperti misalnya sakit kepala, sakit gigi, nyeri, dan haid. Jadi yang diatasi di sini adalah kondisi peradangannya ya. Misalnya sakit gigi itu kan nyeri, bukan giginya yang diobatin, tapi rasa nyerinya. Nah selain itu NSAID ini juga dapat digunakan sebagai antipiretik. Ya antipiretik itu bahasa lainnya adalah menurunkan panas, penurunan suhu badan gitu. Nah caranya adalah dia itu akan menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di SSP atau sistem saraf pusat yang menyebabkan terjadinya demam gitu ya. Jadi ketika konsentrasi prostaglandin ini begitu tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya suhu badan menjadi tinggi atau bisa terjadi demam. Nah contoh obatnya itu adalah yang sering kita dengar atau bahkan digunakan berupa ibuprofen dan naproxen itu ya. Nah itu untuk mekanisme kerja sebagai antipiretik gitu ya.
Namun kalau kita melihat di sini sebagai antiinflamasi, yaitu dengan cara menghambat atau memblokir enzim siklooksinasi atau COX ya. Ini untuk mekanisme kerja antiinflamasi daripada NSAID. Nah, sama ya teman-teman, untuk mekanisme kerja sebagai antipiretik, tentunya di sini mencegah pembentukan prostaglandin di sistem saraf pusat sehingga mengurangi peradangan dan pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Itu ya untuk mekanisme kerja daripada NSAID. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa jenis suatu keluhan yang bisa digunakan atau diatasi dengan NSAID gitu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Mohon maaf ya, ini untuk golongan steroid atau kortikosteroid. Jadi seperti yang telah disebutkan contoh di awal tadi, contoh daripada golongan kortikosteroid ada dexamethasone dan prednisone. Nah, ini kan obat generik ya. Ya, karena memang zat aktifnya namanya itu dexamethasone, prednisone. Nah, untuk beberapa kondisi peradangan, obat kortikosteroid ini biasanya diberikan ya oleh konsulen untuk terapi penyakit-penyakit yang ini ya. Pada umumnya ini hanya contoh beberapa penyakit yang diterapi dengan kortikosteroid ya. Misalnya di sini teman-teman ada yang namanya rinitis alergi, yaitu peradangan yang terjadi pada bagian dalam rongga hidung ya akibat reaksi alergi. Jadi ini hanya terjadi pada bagian hidung, dalam rongganya ya, dalam hidung, lubang hidung itu sendiri, rongga. Kemudian bisa juga diterapi untuk kasus dermatitis atau peradangan pada kulit ya. Biasanya itu dermatitis itu tandanya adalah kulit itu terasa kering, terlihat kering, kemudian gatal-gatal, bahkan bisa terbentuk ruam yang agak kemerahan, itu dermatitis. Nah, di sini urtikaria itu peradangan yang menyebabkan timbulnya ruam, kemerahan, dan benjolan di kulit. Ini untuk di kulit ya, nggak sampai ke lapisan bawah kulit. Nah, itu untuk urtikaria. Kemudian konjungtivitis ini radang pada selaput bening ya, pada selaput bening atau pada bagian mata. Ini kondisinya atau posisi peradangannya pada mata ya. Nah, contohnya ketika konjungtivitis ini terjadi, maka mata itu biasanya nampak merah gitu karena terjadi peradangan. Kemudian keratitis. Nah, keratitis ini pada kornea ya, masih pada mata namun pada bagian korneanya. Nah, kalau konjungtivitis itu pada selaput beningnya, nah untuk keratitis ini pada bagian kornea. Kok bisa radang? Karena biasanya disebabkan adanya infeksi ya, infeksi yang kemudian ditandai dengan mata merah disertai dengan rasa nyeri pada mata. Kemudian yang keenam ya, rheumatoid arthritis. Ini peradangan yang sifatnya kronis ya. Ini udah kronis, yaitu biasanya terjadi pada bagian sendi dan jaringan di sekitarnya. Dan jadi misalnya ada sendi ya pada bagian tubuh itu dapat radang. Nah, selain menyerang sendi itu, jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya juga itu juga bisa terjadi radang karena efek daripada rheumatoid arthritis ini gitu ya. Nah, ini biasanya sakit rasanya, kemudian bengkak dan kaku. Jadi persendiannya itu terasa kaku, susah untuk misalnya digerakin, kurang bebas atau sudah terbatas pergerakan daripada sendi itu sendiri. Ini untuk kortikosteroid. Nah, selanjutnya untuk NSAID ya.
yang sebelumnya tadi disampaikan bahwa contohnya adalah ibuprofen dan prednison yang merupakan obat generik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi atau ada beberapa gejala yang saya contohkan yang biasanya atau umumnya diberikan atau diterapi dengan NSAID gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama ya, teman-teman. Di sini ada sakit kepala, kemudian sakit gigi, nyeri otot akibat penggunaan obat yang berlebihan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada osteoartritis. Nah, apa osteoartritis ini? Jadi osteoartritis ini adalah penyakit sendi yang degeneratif ya, yang mempengaruhi tulang rawan persendian. Nah, osteoartritis ini itu dapat menyebabkan gesekan antara tulang yang terdapat dalam sendi sehingga menimbulkan rasa sakit, tentunya juga kaku, dan bisa jadi ada gejala-gejala yang lainnya. Jadi dalam sendi itu terdapat tulang, nah itulah yang diserang atau itulah yang disebut dengan osteoartritis. Jadi tulang-tulang rawan dalam persendian itu saling bergesekan, itu ya, terjadi gesekan. Kemudian yang ketiga, neuralgia. Neuralgia ini adalah nyeri kronik ya, nyeri kronik yang terjadi karena adanya kerusakan pada saraf ya. Kalau neuralgia kita melihat dari terminologinya ya, neuralgia, neuron yang berasal dari neuron berarti saraf gitu ya. Jadi neuralgia ini kondisinya itu bukan merupakan suatu penyakit, melainkan kelainan ataupun cedera. Bukan penyakit ya, bisa kelainan atau bahkan cedera. Kemudian yang selanjutnya dysmenor ya. Saya pikir teman-teman khususnya pada kaum perempuan paham ya, atau tahulah dysmenor ini apa, atau nyeri pada saat terjadinya siklus haid ya, pada proses menstruasi. Selain nyeri ya, bisa juga dikatakan terjadinya kram di perut bagian bawah ya, yang tentunya terjadi pada siklus menstruasi yang pada umumnya adalah sebulan ya, sebulan dalam, mohon maaf, sekali dalam sebulan itu sendiri. Nah, kaum perempuan paham benar pastinya terkait dysmenor ini. Jadi ketika terjadi dysmenor ya, udah haid kemudian terasa nyeri banget di bagian perasa kram, itu bisa teman-teman menggunakan terapi ibuprofen ya. Ini yang obat-obat konvensional, ibuprofen dan prednison, atau obat bermerek yang lainnya yang masih mengandung aktif ibuprofen dan prednison. Kemudian yang selanjutnya spondilitis ankylosa itu ya. Jadi spondilitis ankylosa ini peradangan kronis yang terjadi pada bagian tulang belakang ya. Jadi spondilitis ini bagian belakang ya, vertebrata. Nah, spondilitis ini itu dapat menyebabkan tulang belakang terasa nyeri, kaku, serta dapat mengubah postur tubuh penderitanya. Maksudnya gini ya teman-teman, karena adanya gangguan spondilitis ini ya, jadi posisi tubuh itu, seseorang itu akan mencari posisi yang enak ya. Misalnya awalnya itu kan tegak ya, tubuhnya tegak, namun terserang spondilitis pada bagian ankilosanya itu ya, vertebratanya, lumbal berapa gitu, bisa jadi lumbal 1, 2 dan seterusnya, sehingga kemudian dia akan mencari posisi badan gimana caranya dia nggak terasa sakit atau nggak kerasa nyeri gitu ya. Nah, karena tidak diterapi atau sudah lama, posisi yang awalnya tadi normal tegak gitu akhirnya berubah menjadi ke bentuk yang lainnya. Bisa jadi ya, misalnya adalah skoliosis ya teman-teman, atau secara visual kita bisa melihat itu bentuknya seperti berbentuk S, posisi struktur badan dari belakang. Ketika di ronsen ya,
itu sangat jelas posisi tulangnya sudah berubah. Itu maksudnya ya, karena adanya spondilitis ankylosa. Kemudian yang keenam, nyeri pada kasus trauma muskuloskeletal. Jadi untuk muskuloskeletal ini itu misalnya adalah struktur yang mendukung anggota tubuh, bisa juga pada bagian leher dan punggung gitu. Ini hanya beberapa contoh aja yang saya tampilkan di sini. Nah, selain beberapa kondisi ini ya, atau keenam kondisi ini, tentunya obat NSAID ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gejala rheumatoid arthritis ya, yang biasanya menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. Oke teman-teman, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk dosis-dosisnya ya. Nah, kita melihat dulu yang steroid atau kortikosteroid. Dicontohkan di sini untuk dexamethasone ya, dexamethasone. Di sini teman-teman bisa melihat untuk dewasa ya, itu 0,5 hingga 9 mg dalam dosis terbagi sebanyak 3 hingga 4 kali sehari, dan tentunya sesuai anjuran dokter. Itu ya, bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Nah, jika mengkonsumsi dexamethasone, pastikan telah mengikuti anjuran dosisnya yang benar gitu ya, sesuai anjuran dokter. Dokternya mengatakan misalnya silakan konsumsi 3 kali dalam sehari atau 4 kali sehari. Mohon diperhatikan atau diikuti aja itu, karena si dokternya atau si konsulennya itu lebih paham, atau mereka itu telah melakukan analisis bahwa dosisnya ini harusnya 3 kali atau 4 kali dalam sehari. Karena kenapa? Ketika terjadi penyalahgunaan, ini dapat mengakibatkan ya, dexamethasone ini dapat mengakibatkan komplikasi yang serius. Misalnya dapat mengakibatkan pankreatitis akut. Selain itu, bisa juga mengakibatkan anafilaksis. Jadi anafilaksis ini adalah shock akibat reaksi alergi yang berat gitu ya. Nah, selain itu dapat meningkatkan infeksi ya, jika memang telah terjadi infeksi, dan hipertensi intrakranial idiopatik itu. Jadi perhatikan ya kalau mengkonsumsi dexamethasone, karena kita ketahui bahwa semua obat itu adalah pedang atau pisau bermata dua ya, bermata dua. Maksudnya apa? Bisa dia menjadi terapi, bisa dia menjadi hal yang tidak diinginkan atau efek samping. Selanjutnya ya, ini ya efek sampingnya selain daripada yang tadi. Dexamethasone itu pada umumnya efek sampingnya berupa sakit kepala, pusing, atau vertigo ya, nyeri pada otot dan sendi, kemudian mulut kering, gelisah ya, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, efek samping ini tentunya berbeda-beda bagi setiap orang, setiap individu, karena setiap manusia itu memiliki fisiologis tubuh yang berbeda-beda gitu ya. Nah, selain daripada efek samping yang ini ya, dan efek samping yang serius yang sebelumnya tadi karena adanya suatu bentuk penyalahgunaan, efek samping serius yang lainnya itu dapat menyebabkan pembengkakan pada wajah dan punggung bagian atas ya. Selain itu juga dapat mengakibatkan kelainan hormonal pada kelenjar adrenal, atau yang dikenal dengan insufisiensi adrenal. Ini untuk efek samping dexamethasone. Nah, selanjutnya untuk NSAID ya, ibuprofen, kita ambil contohnya. Untuk dosisnya itu 200 hingga 400 mg, diminum sebanyak 3 hingga 4 kali sehari, dan ini konsumsi dianjurkan sesudah makan. Itu untuk dewasa ya dosisnya. Jika anak-anak usia 6 hingga 12 tahun, dosisnya hanya 200 mg, diminum 3-4 kali, dan juga dikonsumsi sesudah makan, dianjurkan sesudah makan. Nah,
Sama dengan dexamethasone ya. Untuk golongan NSAID berupa ibuprofen ini, ketika mengkonsumsinya itu pastikan mengikuti anjuran dosis dengan benar. Karena kenapa? Karena ketika terjadi suatu bentuk penyalahgunaan, ini dapat mengakibatkan komplikasi yang serius, seperti misalnya gangguan irama jantung atau dikenal dengan aritmia. Kemudian penurunan jumlah sel darah putih, ya, leukopenia, dan juga bisa juga menyebabkan penyakit kelainan darah atau diskrasia darah. Ya, seperti itu jika penyalahgunaan pada ibuprofen. Selanjutnya, ini ya teman-teman, efek samping yang lain ibuprofen itu pusing dan sakit kepala, sakit perut, mual muntah, mengantuk, ya, mulut atau tenggorokan kering, serta dapat menimbulkan sensasi panas di bagian kulit. Nah, selain daripada ini, tentu ada efek samping yang lebih serius yang terjadi, misalnya adalah telinga berdenging, kemudian denyut nadi yang abnormal, atau bahasa ilmiahnya itu fibrilasi atrium, serta juga dapat menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, jika mengalami efek samping seperti ini, ya, yang kemudian tidak kunjung membaik, tidak ada suatu bentuk perubahan yang lebih bagus, itu dianjurkan agar segera memeriksakan diri ke dokter sehingga dapat diatasi. Silakan melakukan konsultasikan kondisi yang dialami pada dokter sehingga dapat mendapatkan penanganan yang tepat dan efek sampingnya segera diatasi. Begitu ya. Itu untuk ibuprofen atau golongan NSAID. Baik teman-teman sekalian, seperti itulah sedikit terkait antiinflamasi. Semoga materi ini memberikan wawasan atau tambahan pada teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.